Meski helatan pemilu 2024 telah usai, namun masih menyisakan berbagai pertanyaan. Yang pertama adalah Ganjar Pranowo yang mempertanyakan selisih suaranya dengan partai pengusungnya, khususnya PDIP. Ganjar mempertanyakan kenapa suara PDIP lebih besar daripada suara dirinya. Apakah ini adalah bentuk kecurangan pemilu atau bagaimana? Yang kedua, fenomena yang menarik bagi saya adalah di kandang-kandang banteng banyak terjadi split ticket voting atau selisih suara partai lebih besar daripada suara kandidat calon presiden dan wakil presiden yang diusungnya. The Strategic Research and Consulting mempublikasikan hasil risetnya berjudul Menguatnya Split Ticket Voting di Pemilu 2024. Split ticket voting adalah fenomena yang lahir akibat adanya bermacam pemilihan, seperti pemilihan legislatif di berbagai tingkatan mulai dari DPR, DPRD, hingga DPD, dan pemilihan eksekutif. Artinya, jika pemilih memilih calon yang berbeda untuk beberapa jenis pemilihan, hal ini disebut sebagai split ticket voting. Dengan analisis split ticket voting ini akan memberikan gambaran mengenai kinerja partai politik dan menghubungkannya di berbagai lingkup kekuasaan dan tingkatan dalam perolehan suara. TSRC mencatat, pemilu 2024 menjadi kontestasi pemilihan yang paling kompleks dalam sejarah pelaksanaannya. Kekuatan politik terkanalisasi pada 3 poros dan kontestasi berlangsung sengit dan dinamis. Berbagai survei yang dilakukan oleh TSRC di beberapa dapil pada pemilu 2024, terutama pemilihan calon legislatif, mendapati fenomena yang mengaku mencoblos PDIP, namun pada ranah Pilpres, mereka justru mencoblos pasangan Prabowo Gibran. Anomali ini sangat tampak saat menyandingkan hasil rekapitulasi Pilpres dengan pemilihan legislatif tahun 2024. Hal ini yang secara lebih lengkap dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh The Strategic Research and Consulting. Kami mencatat bahwa pada pemilu 2019 justru tidak terjadi split ticket voting secara signifikan. Kecenderungan kekompakan pemilih pada masing-masing koalisi, yakni Koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan calon Presiden Joko Widodo dan calon Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan Koalisi Indonesia Adil Makmur yang mengusung pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Sandiaga Uno tampak lebih kuat dan solid. Hal ini berbeda dengan pemilu 2024. TSRC menemukan dari 3 koalisi, yakni Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Muhaimin, Koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan Prabowo Gibran, dan Koalisi Ganjar Mahfud. TSRC menemukan split ticket voting terjadi paling tinggi pada Koalisi Ganjar Mahfud. TSRC mencatat ada 6,10% pemilih dari total pemilih Koalisi Ganjar Mahfud yang mengalihkan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Begitu pula Koalisi Perubahan dengan split ticket voting sebesar 4,22% dari total pemilih partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan yang mengalihkan dukungannya kepada pasangan Prabowo Gibran. Sebaliknya, Koalisi Indonesia Maju cenderung lebih kompak dalam konteks pemilih, di mana Koalisi Indonesia Maju tidak mengalami split ticket voting yang signifikan. Artinya berlangsung secara positif. Apa yang dialami oleh kedua koalisi tersebut menunjukkan adanya penguatan split ticket voting pada pemilu 2024. Dalam penelitian kami, terdapat 4 faktor yang menjelaskan penyebab dari menguatnya split ticket voting di Indonesia. Yang pertama adalah efek kontaminasi. Tidak linearnya pemilih parpol dan pilpres tentu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Salah satunya adalah karena kader partai tak sejalan dengan pilihan politik partai dalam kancah pilpres dan pileg. Kader-kader partai sebagai individu dengan latar belakang, pengalaman, dan nilai yang beragam mungkin memiliki perspektif yang tidak selalu sejalan dengan kebijakan partai politik.
Hal ini bisa menciptakan ketidakselarasan yang berpotensi menimbulkan perpecahan internal atau konflik yang dapat merugikan kestabilan partai politik. Dari hasil riset TSRC di 2 daerah pemilihan memperlihatkan bahwa tidak linearnya pemilih partai politik dan pemilih pilpres juga disebabkan karena efek kontaminasi tadi. Beberapa calon legislatif di setiap tingkatan pemilihan selalu mempertimbangkan aspek kontaminasi jika mengkampanyekan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh partai politiknya. Jika calon presiden dan wakil presiden tersebut unggul di daerah pemilihannya, maka calon legislatif tersebut cenderung masif mengkampanyekan capres dan cawapres tersebut dengan harapan mendapatkan efek kontaminasi positif pada perolehan suara calon legislatif tersebut. Namun sebaliknya, jika capres dan cawapres tersebut tidak unggul atau kuat pada daerah pemilihannya, maka calon legislatif tersebut cenderung menghindari efek kontaminasi negatif untuk mengkampanyekan kandidat capres dan cawapres yang diusung oleh partai politik atau koalisinya. Hal inilah yang kemudian memicu terjadinya fenomena tidak linearnya antara perolehan suara partai politik atau koalisi dengan perolehan suara kandidat, capres dan cawapres yang diusung oleh partai politik atau koalisi tersebut. Yang kedua, komposisi pasangan calon. Aspek komposisi pasangan calon juga menjadi faktor terjadinya split ticket voting. Kita lihat, pada pemilu 2019 misalnya, kekuatan politik hanya terkanalisasi pada 2 poros, yakni Koalisi Indonesia Maju dan Koalisi Indonesia Adil Makmur. Hal ini kemudian membuat pilihan politik pemilih menjadi homogen dan cenderung linear antara pilihan terhadap partai politik dan pilihan terhadap pasangan capres dan cawapres yang diusung oleh partai politik yang tergabung dalam koalisi tersebut. Namun sebaliknya, pada pemilu 2024, kontestasi justru berlangsung cukup sengit, yang mana terdapat 3 poros politik yang saling bersinggungan satu sama lain, sehingga membuat pilihan politik menjadi dinamis dan cair. Yang ketiga, pengaruh kefiguran dan rendahnya party ID. Menguatnya pengaruh kefiguran yang beriringan dengan rendahnya party ID membuat pemilih tidak lagi mengidentifikasi pilihan capres dan cawapres berdasarkan kedekatannya dengan partai politik. Survei yang dilakukan oleh Poltreking misalkan memperlihatkan bahwa alasan publik yang dominan dalam memilih capres dan cawapres adalah faktor figur secara personal, bukanlah capres cawapres tersebut diusung oleh partai politik apa. Hal ini yang membuat preferensi terhadap parpol tidak selalu sejalan dengan preferensi terhadap pilihan capres dan cawapres. Faktor keempat adalah aspek economic voting. Temuan TSRC memperlihatkan bahwa economic voting terjadi pada kontestasi Pilpres 2024. Hal ini ditandai dengan tingginya kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi dan linearitas dukungan pemilih Jokowi terhadap pasangan Prabowo Gibran. Artinya, para pemilih yang merasa bahwa tingkat ekonominya membaik pada era Presiden Jokowi cenderung mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diasosiasikan dengan Presiden Jokowi. Karakteristik pemilih ekonomi seperti ini terdapat di berbagai partai yang pro terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi. 4 faktor itu adalah salah satu aspek yang mempengaruhi menguatnya split ticket voting di Indonesia, khususnya pada pemilu 2024. Dari berbagai hasil riset yang kami kumpulkan, split ticket voting adalah fenomena 20 tahunan, yang artinya split ticket voting bisa terjadi dipengaruhi oleh banyak atau tidaknya calon presiden dan wakil presiden yang berpartisipasi dalam pemilu. Jika calon presiden dan wakil presiden hanya 2 pasang, kemungkinan besar split ticket voting sulit terjadi. Namun sebaliknya, jika pasangan calon presiden dan wakil presiden lebih dari 3, kemungkinan besar split ticket voting dapat terjadi di Indonesia. Lalu, apakah split ticket voting dapat terjadi pada Pilkada 2024? Kita lihat. Menurut kami, pada Pilkada 2024, split ticket voting belum tentu bisa terjadi pada ranah lokal. Karena Pilkada adalah pemilihan yang tunggal. Tidak ada pemilihan yang berbeda dalam satu kali pemilihan. Misalkan,
pemilihan presiden dan wakil presiden yang berbarengan dengan pemilihan legislatif. Pada pilkada kita hanya memilih gubernur dan wakil gubernur serta bupati hingga wali kota. Lalu apa yang harus dilakukan oleh partai politik untuk merespon pilkada serentak 2024? Menurut kami, yang paling penting untuk dilakukan oleh partai politik adalah memperkuat konsolidasi parpol. Karena dari berbagai macam temuan TSRC memperlihatkan bahwa rendahnya party ID atau kedekatan pemilih terhadap partai berpengaruh banyak kepada kecenderungan kehilangan suara pada partai politik. Jangan sampai pada pilkada 2024 justru menguatnya aspek kefiguran dapat merugikan konsolidasi partai politik. Dengan situasi tersebut, pekerjaan rumah yang harus segera dibereskan oleh partai politik pasca pemilu yang akan bertarung kembali pada pilkada serentak 2024 adalah menjadikan kontestasi ini sebagai momentum untuk memperkuat konsolidasi pemilih partai politik. Institusionalisasi partai politik sangat penting untuk segera dilakukan. Partai politik juga harus mampu mencegah dirinya berjalan ke arah deinstitusionalisasi atau kehilangan jati dirinya secara kelembagaan. Sistem pengkaderan perlu diperkuat agar partai politik tidak menggantungkan diri pada faktor luar atau eksternal. Misalnya, mereka yang bukan kader partai politik tetapi bermodal besar yang akan maju pada helatan pilkada serentak 2024. Selain itu, terdapat faktor eksternal dan internal pemilih yang perlu diperhatikan oleh partai politik dalam pilkada serentak 2024 nanti, yakni sebagai berikut. Yang pertama, faktor eksternal pemilih. Faktor eksternal pemilih dapat diamati dalam dua kategori, yakni keputusan usungan partai politik dan gaya kampanye calon kandidat. Kategori pertama, partai politik harus memutuskan apakah akan mengusung kandidat yang sesuai dengan aspirasi pemilihnya atau tidak. Jika parpol tidak mengusung kandidat sesuai dengan aspirasi pemilihnya, maka partai politik tersebut rentan ditinggalkan oleh pemilihnya. Karena kita tahu bahwa rendahnya party ID atau kedekatan pemilih terhadap partai politik itu akan berkonsekuensi terhadap soliditas pemilih partai politik. Karena party ID terjadi beriringan dengan menguatnya politik kefiguran di Indonesia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dalam pengusungan kandidat oleh partai politik meliputi efek kontaminasi, biaya partisipasi, ketersediaan kandidat, dan ketersediaan koalisi pasca pemilu. Para ahli berpendapat bahwa partai politik dapat meningkatkan perolehan suaranya melalui proses kandidasi atau calon yang nantinya diusung. Pada posisi ini, politik kefiguran harus dikonversi menjadi kekuatan partai politik. Artinya, pilihan parpol terhadap figur yang kapabel dan punya modalitas sosial besar akan mempengaruhi terhadap peningkatan suara parpol pada pilkada serentak 2024. Kategori kedua, kandidat partai politik dapat memilih gaya kampanye yang berpusat pada kepribadiannya atau berpusat pada platform partai politik guna meraih suara elektoral sebanyak-banyaknya. Yang paling penting dilakukan oleh partai politik adalah menggunakan gaya kampanye yang sesuai dengan program parpol, sehingga kampanye dapat menjadi momentum untuk memperkuat kedekatan pemilih terhadap partai politik. Faktor kedua adalah faktor internal pemilih. Semakin miripnya ideologi partai-partai politik dalam persepsi pemilih, maka semakin besar pula kemungkinan pemilih untuk mengabaikan ideologi partai politik. Oleh sebab itu, partai politik perlu merumuskan kembali program dan brandingnya sehingga dia berbeda dengan partai-partai yang lain. Yang kedua adalah identifikasi pola dan stabilitas koalisi. Para pemilih akan memantapkan pilihannya apabila partai politik dan kandidat berhasil membentuk preferensi koalisi yang sesuai dengan aspirasi mereka. Oleh sebab itu, para parpol harus mempertimbangkan secara rasional dan matematis dalam pembentukan koalisinya. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa setiap tindakan membutuhkan koordinasi dan strategi yang tepat agar dapat bekerja sama sebagai kesatuan tim guna mewujudkan tujuan politik bersama. Yang terakhir adalah yang paling penting dalam proses pilkada adalah
memperkuat struktur partai dan mesin-mesin partai politik. Untuk lebih detail, membaca fenomena menguatnya split ticket voting di Indonesia, teman-teman dapat mendownload hasil riset TSRC melalui website tsrc.co.id. Sekian penjelasan dari saya. Salam waras untuk kita semua.